Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi aku Senok di Hidayatul Muslimin 2. Jadi sini ada tugas dari guru Ana WI bagaimana menurunnya minat baca di kalangan SMA. Jadi saya akan sebenarnya ini jam sore jadi sekolah tertutup, jadi saya akan bertanya dengan anak-anak santri sini yang di kalangan SMA. Mari ikut saya. Sebenarnya ada santri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Dede Asadi. Bisa dipanggil apa? Biasa sih anak-anak kalau di sini tuh panggil saya tuh Akang, nah, panggil saya Akang. Di sini. Saya datang ke sini ada ini Kang, ada wawancara sebentar, mungkin akan bisa kasih informasi. Akang sekarang kelas berapa Kang? Saya sekarang udah duduk di kelas 10B. Kang, sekarang saya ingin nanya Kang, bagaimana menurut Akang perkembangan minat baca di kalangan alia ini Kang? Atau siapa? Minat baca ya perkembangannya. Iya Kang. Di SMA ini, Iya di alia sini Kang. dia menurut saya sih udah cukup baik, lumayan baik. Ya. Tapi enggak semuanya gitu. Setahu saya, sekolah sini tuh udah banyak lah yang sudah baca. Iya. Tapi khusus saya sih, saya kurang lah teman membaca. Kenapa Kang kurang membaca gitu Kang? Apa penyebabnya gitu? Ada ini kan juga pengaruh perkembangan zaman. Jadi zaman sekarang tuh orang tuh banyak lebih mengenal HP gitu. Jadi kalau tidur gini HP. Jadi orang baca berkurang ini karena perkembangan zaman tersebut ikut gender ikut di zaman kekinian kan sekarang kalau misalnya sering baca tuh jadi jarang sekali. Oh seperti itu. Gini Kang, dapat kayak gini Kang. Di sini ada 3 pertanyaan, akan perlu jawabnya. Pertanyaan kami. Kenapa sekarang ini minat membaca di kalangan pelajar khususnya SMA sangat menurun Kang? Oh itu karena juga faktor zaman juga, semakin lama zaman ini semakin canggih modern maksudnya tuh makin zaman tuh banyak elektronik kayak seperti HP kan, makin zaman itu makin bagus HP itu. Jadi orang dia tinggal cek di HP aja cari juga kayak jawaban pun sudah ada gitu. Jadi Oh. nggak perlu kan biasa kan kalau ada tugas misal Ke perpustakaan gitu perpustakaan daerah. Nah, jadi kan dia sekarang udah ada HP sudah ada aplikasi ke sini ya tinggal cari di HP aja. Jadi orang membaca tuh membuka buku itu jadi Berkurang, oke. Pertanyaan kedua Kang, gini Kang. Apa saran Anda untuk menumbuhkan minat membaca di kalangan pelajar SMA atau alia Kang? Minat baca ya. Ini minat baca ya. Iya. Bagusnya sih memberi motivasi yang baik kepada itu dan baca kan memberi motivasi yang baik. Guru itu memberi motivasi kepada murid tersebut agar bisa lebih giat untuk membaca. Itu kan harus ada sarana-sarannya seperti ya perpustakaan sekolah. Yeah. Jadi kalau misalnya tidak ada sarana perpustakaan sekolah, jadi murid itu pun mau baca ya, guru suruh baca tapi tidak ada tempat baca kan. Jadi ini ya kekurangannya satu, tidak ada perpustakaan. Oh, dia ada perpustakaannya. Jadi menurut saya tuh lebih diajukan perpustakaan lebih bagus untuk meningkatkan minat baca bagi murid alias ini. Oke, usaha apa saja yang dilakukan
oleh pemerintah dan sekolah untuk menumbuhkan minat baca SMA? Ya, menurut pendapat saya, Iya, menurut pendapat Akang, pemerintah dan sekolah. Saya penasaran Akang. pemerintah tuh saran saya sih pemerintah harusnya membuat motivasi yang baru gitu atau mencari apa buat variasi-variasi yang baru. Kan remaja-remaja sekarang itu kalau dengan apa variasi yang lama itu mungkin udah tidak bosan itu. Sekarang identik dengan yang baru gitu. Yang baru. Contoh yang identik dengan baru itu seperti apa? Membuat buku-buku tentang sejarah yang baru gitu. Jadi pemerintah tuh memberi ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan buku gitu atau perpustakaan yang nggak ada. Kalau menurut Akang sih ada saran dah? Saran lagi sekali lagi. Saran satu lagi untuk menumbuhkan minat baca di kalangan SMA ini. Menurut saya Iya, menurut Akang ada saran dah? sudah diambil. Sudah diambil kah? Oh, sudah diambil. Oke. Saya sini bingung yang ditanya itu siapa tuh? Oh, Bah, masih kaget dengan ini dengan siapa? Dengan Akang ya? Nah, dengan Akang. Dan ini dengan Umar. Terima kasih ya. Itulah tadi apa wawancara kita dengan santri di sini dari Temu Tingkat. Apa? Lanjutin ya lah. Oke, kita bekal. Oke, kita bekal. Akan ini bukan gurau ya. Jadi kita akan bertanya lagi ke dalam seperti apa kegiatan santri ini dan wawancara. Mari kita saya. Terima kasih akhirnya semuanya. Assalamualaikum. Ya tak apa. の全然前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い Ada jadi ya. Sekarang kita akan lihat santri di sini. Assalamualaikum. Dengan nama siapa di sini? Anang. Kalau boleh tahu, Anang ini juga santri sini ya? Sekarang ente masih sekolah? Atau? Lah. لا أنا تلي في المعهد يدرس الإنساني فيه أبدا في الجنة في الأرض والجنة. Maaf. Oke, Anang sendiri bagaimana perkembangan minat baca di kalangan SMA ini? Kalau menurut saya sih, kalau masalah baca, cara mereka beradab sama mereka. Maksudnya bisa dijelaskan? Maksudnya tidak beradab? Baik dari guru agama maupun bukan agama. Iya. Ketika seorang guru mengajarkan tatanan baca huruf, ketika bertemu dengan guru sosial, maka bacalah dengan cara guru sosial membaca. Ketika guru agama menjelaskan untuk membaca seperti bahasa Arab, maka juga harus membacanya beradab seperti bahasa Arab. Contoh, ana tilmid wa anta ustad. Ana tilmid la ustad, ana tilmid. Pokoknya harus menyenangkan, jangan sampai adabnya yang tidak ada. Tapi kalau dari cara segi bacanya ahsan, itu kalau ahsannya ahsan baik itu dari segi bahasa Indonesia. Tapi kalau dari segi bahasa Arab, Ana belum yakin karena banyak mereka juga yang belum tahu mengaji walaupun sudah SMA. Akal cuma menjawab 3 pertanyaan ini. Kenapa sekarang ini minat membaca di kalangan pelajar khususnya SMA sangat menurun? Menurut Akal sendiri lah. Karena minat baca menurun itu karena dari segi pergaulan, cara pergaulan sekarang sudah merajalela. Yang kedua juga akhir zaman, karena kata Nabi tidaklah suatu zaman yang mana zaman semakin panjang maka zaman akan makin rusak. Contoh ini yang kedua udah timbul. Terus yang ketiga karena faktor dari alat-alat elektronik Itu yang menurun ya bacanya. yang menurun. Mereka lebih mementingkan alat elektronik daripada membaca ilmu pengetahuan. Bangun mereka lihat mereka gunakan itu HP, main dengan HP. Saya belum pernah melihat seseorang pergi ke sana ke sini walaupun dalam keadaan main atau tidak, itu yang bawa buku itu enggak ada, sudah jarang. Lain dengan imam-imam terdahulu, mereka kemana-mana bawa hadis, bawa kitab, bawa buku, sehingga sebentar baca hadis, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini sekarang anak sekarang sehingga sebentar. Anda untuk menumbuhkan minat membaca di kalangan pelajar atau SMA. Kalau menurut saya, kalau seandainya saya jadi guru kepala sekolah, Waalaikumsalam. itu cara agar mereka minat membaca. Waalaikumsalam. Poin yang pertama itu kalau jika jadi seorang guru yang harus mereka tekankan yakni mengurangi alat elektronik
makanya bilang dikurangi bawa ke sekolah, jangan bawa, disimpan dulu. Pasti boleh bawa, itu harus disimpan. Ya, Caranya supaya mereka mau membaca gitu. Iya. Kalau menurut saya sih ini sekolah tuh, kalau setiap sekolah tuh harus ada perpustakaan. Ini ya Allah, sekolah boleh terpampang bagus, gedung bagus, seluk-beluk dalamnya itu tidak ada perpustakaan percuma. Harus ada disiapkan perpustakaan, ilmu sosial maupun non sosial boleh sediakan perpustakaan. Walaupun nanti kalau sedia udah. Dan kedua, perpustakaannya harus dihias dengan secantik mungkin. Yang pertama, tujuannya jika ada seorang yang malas membaca, nengok perpustakaannya cantik, dalam. Tugas sekolah. Walaupun tidak untuk lihat, tapi lama-lama mungkin baca juga walaupun sepatah dua patah, satu ayat dua ayat, 1000 ayat, satu nampan. Bukan oleh pemerintah dan sekolah untuk menumbuhkan minat baca di SMA. Soalnya yang itu harus menyediakan yang namanya perpustakaan keliling, mobil perpustakaan keliling baca, biar mereka minat baca secara moral, bertata krama. Oke, terima kasih telah inilah hasil wawancara kami terhadap anak. Terima kasih telah mengikuti wawancara kami. Itulah hasil wawancara kami terhadap anak-anak santri sini yang di kalangan alia. Jadi pesan saya di sini, terus tingkatkan minat baca kita meskipun sudah kita telah SMA, telah berkeluarga, telah beribu rumah tangga, terus tingkatkan membaca. Seperti pesan Cikgu Jasmine, membaca itu jabatan ilmu. Barang siapa yang suka membaca ilmu, insya Allah ilmunya akan selalu masuk ke dalam hatinya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan alia. Jadi pesan saya di sini, terus tingkatkan minat baca kita meskipun sudah kita telah SMA, telah berkeluarga, telah beribu rumah tangga, terus tingkatkan membaca. Seperti pesan Cikgu Jasmine, membaca itu jabatan ilmu. Barang siapa yang suka membaca ilmu, insya Allah ilmunya akan selalu masuk ke dalam hatinya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum. Gimana Bang? Oh ya, assalamualaikum ya. Ini aku HM Bang? Iya, aku ahli. Dengan Pak siapa ini? Pak Bang Nunung. Oh, oke Bang Nunung. Kalau boleh tahu Abang Nunung santri di sini ke? Ya, betul sekali. Kalau boleh tahu ini santri itu ya? Ini santri putri. Oh, santri putrinya. Ini Abang jelaskan dari ini ya? Ya, betul. Abang sendiri tamat SMA? Abang tamat SMA? Ya, SMA. Oke, pas sekali pertanyaan saya boleh wawancara sebentar? silakan. Wawancara sebentar. Oke, banyak ini. Bagaimana perkembangan minat baca di kalangan SMA menurut Abang sendiri? Menurut Abang sih membaca itu wajib buat kita agar menambah ilmu, pengetahuan, seperti membaca pengetahuan. Bagaimana menurut Abang sih gini? Apakah Abang senang membaca? Senang sekali saya membaca. Senang sekali membaca. Oke. Di sini saya ada buku, bentar, saya ada buku. Saya ada buku ini Ilmu Ketuhanan dan Makrifat. Ini siapa? 4M. Di sini Abang baca, sudah saya tanda halamannya. Sudah selesai baca, nanti saya berikan pertanyaan. Silakan membaca. Baca ya, Pak. Oh. Oke, sudah membaca bukunya. Jadi makna apa yang mau bisa ambil dari buku yang mau kita baca ini? Makanya agar mengajak kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunah-sunahnya. Sunah-sunahnya ya. Oke. Pertanyaan kedua. Bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas membaca di kalangan SMA menurut Abang sendiri? Menurut saya agar mendekat banyak-banyak pergi perpustakaan, mencari buku-buku yang penting untuk dibaca. Ya. Coba itu. Terima kasih banyak. Yang pertanyaan apa? Bang. Oke, semuanya kita bicara dengan wawancara sampel pertama kita, Bang Nunung. Ya. Jadi kita akan sekarang menuju ke kita itu Muslimin 2 di tempat para santri tempat Bang Nunung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Anda lagi, Agung Wisno di dalam catatan Harian Negeri. Baik, sekarang saya ada di Ponpes Muslimin 2. Jadi saya akan mewawancara seminggu yang lalu sudah saya wawancara. Tapi wawancara kali ini akan berbeda. Ikutin saya terus.
Iya, dia lebih mementingkan ya cetan kawan temannya daripada membaca buku gitu. Betul. Walaupun di pondok ini sangat minim macam itu ya sangat minim sekali. Jadi bahasa kurang itu juga ini penyebabnya karena ya itulah karena faktor elektronik itu zaman gitu karena zaman semakin canggih ya anak-anak juga semakin canggih ya sering membaca buku pun Dibaca HP. Kalau Asli, dan senang kan untuk membaca MT sekarang ini? Menurut Nasri? saya sama seperti Kang Umar agak berkurang pemikiran bacanya karena tugasnya hanya di handphone. Handphone. Apakah Anda sendiri sering membaca? Jarang. Kang Umar? Saya juga ya walaupun saya tinggal di pondok ada main HP main ini saya juga bisa dikatakan tuh malah belajar tuh jarang banget gitu. Jarang? Iya. Kalau Kang Ardi? Lebih sama sih. Setuju dengan mereka dua. Jadi Ini Bayu? Sama. Oke Kang. bisa ikut kami terus. Sekarang di sini ada buku. Buku apa? Ilmu Ketuhanan dan Makrifat. Musyawarah Kata Muhabah. Jadi sini Anda meminta baca halaman yang sudah saya tandai. Selesai baca saya beri pertanyaan. Anda tinggal menjawab saja. Baca? Semuanya saya baca? Oke. Mungkin saya akan tanya dari Kang Umar dulu. Kang Umar, bagaimana makna yang bisa Anda petik dari buku yang Anda baca? Ini tentang ketuhanan makrifat, ada jadi di sini tentang ilmu syariat. Jadi kita mungkin tata hukum. Semua yang ada di dunia ini terdapat dari hukum. Iya betul. Maksudnya karena itu ini kita membimbing kita ke jalan yang lurus. Iya. Yang lebih baik lagi. Kalau sendiri Kang Ardi, makna yang bisa diambil dari buku ini? Itulah ilmu ketuhanan wajib dipahami, apalagi makrifat, musyahadah, mukasyafah ini, mahabah lebih lagi dipahami karena menyangkut cinta kepada manusia dan Allah. Menurut saya sih karena ini ilmu ketuhanan dan tetapi kita harus mengikuti yang ada di dalamnya seperti makrifat, musyahadah, mukasyafah, mahabbah. Apa itu? Bayu, makna yang bisa diambil dari buku yang Anda baca ini? Potensi jawab apa? Itu pendapat teman saja. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Saya tanya ke Kang Umar ya. Kang Umar, bagaimana sih meningkatkan kualitas membaca di kalangan MTS ini? Ini kualitas pembaca. Kan di MTS ini juga ya untuk Allah cara mendorong aja di MTS ini udah ada di perpustakaan kan. Jadi gimana anak-anak itu mau membaca itu orang ada buku ya baca kan. Anak zaman sekarang tempat bosan dengan yang dilakukan sehari-hari. Ya sehari lihat LKS masa mau dibaca terus kan? Iya. Jadi bosan kan. Itu harus kita misalnya kita ini lah pemerintah diatur kepala sekolah itu mengadakan itu apa perpustakaan itu di MTS ini insya Allah itu sedikit-sedikit anaknya akan bisa rajin membaca Iya. rajin membaca banyak menambah pengetahuannya jadi itu perpustakaan tersebut jadi kalau tidak ada perpustakaan tersebut kan anak-anak tuh membaca LKS jadi bosan ya jadi kebanyakan gitu lah. Iya. Sikapnya ya akhlaknya juga nggak ada. Iya. Anak-anak makin apa itu biar mereka tahu ilmu agama kan juga namanya MTS, Madrasah Sanawiyah. Jadi buku agama juga harus dibanyakkan. Iya. Jadi mereka berakhlak dan punya ilmu. Percuma mereka kalau banyak ilmu tapi akhlaknya nggak ada. Betul. Nah, Menurut saya ke Kang Ardi, bicara Kang Ardi, usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas membaca Sebenarnya sih dapat dilakukan dengan membuat perpustakaan itu tiap hari, tiap minggu, Iya. ada jadwalnya, Iya. ataupun itu perpustakaan keliling yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Kalau kena dari PS, menurut saya sih PHD tapi ada beda sedikit. apa? Seperti kayak SD gitu membaca untuk ke perpustakaan. Jadi kan agak bertambah sedikit ilmu bacaannya. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk Bayu sendiri? Saya pendapat dengan berdepan. Berdepan ya. Oke, sekarang Umar, tanya Umar. Bagaimana saran untuk pemerintah kan?
saran untuk pemerintah untuk meningkatkan kualitas membaca di kalangan SMP ini, Kang? Sebenarnya pemerintah aja harus lebih melihat ke LCS atau SMP yang kurang, yang minim akan buku ya. Pemerintah telah memberikan buku menyumbang upah tentang yang dulu perpustakaan keliling itu ya dia kan lagi dorongkan sini begitu. Jadi pemerintah itu harus lebih peka terhadap sekolah-sekolah yang kekurangan buku. Mereka itu harus lebih gimana gitu ya. Harus lebih tahu tentang anak-anak zaman sekarang itu, murid-murid zaman sekarang masa kekurangan buku, maka mereka pemerintahnya harus lebih melihat gitu, perhatikan sekolah-sekolah yang kekurangan buku gitu, agar mereka tidak ketinggalan ilmu pengetahuan gitu. Jangan mereka tahu hanya ilmu kekinian gitu, ke zaman kekerenan anak sekarang, jangan gitu. Kita harus ilmu juga, bergaya boleh gaya, tapi ilmu jangan lupa, karena itu yang kita pakai masa depan kan. Karena itu keberhasilan itu ya kita nikmati masa depan. Yang sekarang kita susah mau belajar buku, memang malas kan, tapi itu waktu kita akan kita tanamnya sekarang, waktunya di masa depan. Oke. Kamu Kang Ardi sendiri gimana? Menurut saya sih harus digalakkan lagi baca tuh, karena kan membaca itu kan dibaca ilmu. Iya. Bagi pemerintah itu kan pastinya lah untuk misi-misinya mencerdaskan anak bangsa. Makanya harus digalakkan tuh membaca dengan cara tuh menyuruh menyumbangkan buku-buku, sebagian buku tuh itu yang lebih bermanfaat lah. Itu anak. Kalau boleh sana, Adi PS? Pendapat saya sih tetap di sama Kang Adi. Bayu, rumah. Oke. Mungkin sebelum penutupan ada nggak pesan-pesan dari Dapur untuk meningkatkan kualitas membaca? Pesan dari Gawat ini sebenarnya kan, pesannya dari kami lebih lah untuk anak-anak zaman sekarang ini, janganlah lebih giat untuk apalagi pacaran gini-gini selalu dekatnya kita mari kita sama cerdaskan anak bangsa gitu, supaya ini bermanfaat bagi negara dan bangsa juga. Ini kalau kita negara kita juga yang membagi anak-anak yang luar biasa gitu. Ya mungkin dari saya ya untuk semua anak ada yang lihat video ini ada buku mendekatlah sama buku yang ilmu yang bermanfaat daripada melihat sama aku. Seperti ada di hadis sejarah ini, Laila ini tak walaupun sampai ke gitu. Jadi janganlah kita terkalai gitu, karena kita kalau menyalahgunakan elektronik ini ya anak-anaknya jadi fatal gitu. Jadi dengan baca harus kita lihatkan, jadi mari kita sama-sama ikut mencerdaskan anak bangsa. Oke, semuanya kita dengarkan tadi itu pendapat dari komuniti Dapur Boja itu Musibah. Terima kasih Adi, Umar, Kang Ardi, Kang Bayu. Mungkin sampai di saja perjalanan kami, dan terima kasih untuk komuniti Dapur Boja. Dan saksikan terus di catatan Khalid Agung Suno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Video itu. Oh. Oh. Bawai. Capek, boy. Jalan. Oh, dapat tongkat aja. Inilah dia penjelajah dari Pontianak menjelajahi Gunung Ambawang yang sangat jurang sekali. Video mana sini? Foto ya. Ada. Di sini. Oke. Inilah dia. Kakak Lucong. Dekat kenong. Rupa ini dia. Ayo terus ke hutan. Ting tang. Yang ning nang. Ini guranya. Ini dia penjelajah kita, boy. Itu loh, Bang. Kau jelek, Dik. Spesies langka, Bang. Spesies langka. Inilah dia. Satu ya, berupa spesies langka. Ini dia. Mak biru jadi baju anak punya kau, okay? Cantik sweater jadi biru. Oh. Jadi biru anak, jadi biru bagus kok. Oh. Enggak biru anak. Ini masih kamera nih. Usah. Nya. Nya Rizky, Bung. Ini namanya Rizky, Bung. Ainun, Bang, lagi tukang belakang tuh Ainun jatuh atau di kereta. Oh. Ainun. Capek, Bang. Aku kami udah buat video tak bagus bagi Rizky. Oke. Suara aku paling berubah harus Bang. Jangan kematikan loh, Bang, terus-terusan ya. Ada direkam nih. Wow, wah kalau hutan dah. Wah. Tajutan nampak nih. Wah, keren nih. Capek. Wah, nampak udah nih. Tuh kerak hutan, Bung ya. Wah. Wah, habis manjat dia tuh. Saya di atas loh. Satu. Woi. Tak ada minum. Minum mana? Woi, gigi ya. Oi, spesies langka. Wah, spesies langka. Wah. Banci loh Iya, Bung, capek. Perjalanan menuju naik ke puncak. Wah, capek, capek. Budak ni degil, tak boleh minum. Ibu boleh minum. Nah, budak di bawah. Ni. Bola kecapean, tak ada boleh minum. Wih, Rizky. Ini Rizky. Suara. Ini Rizky Firmansyah. Ini Anang Maspuri atau Anang Subekti. Dede Espiadi atau Dede Ananda. Ananda. Weh, ini panglima. Woi, ketepel. Weh, galak weh. Weh, ni apa lagi weh? Mana? Lari. Kamu. Lari. Wih, keren boy tempatnya boy. Ini kita berada di batu besar yang letaknya di Gunung Ambawang. Kemudian ini
Oish, mana? Wih, kita berada ketinggian. Wih, enggak tahu kita ketinggian berapa nih. Ayo. Fotoin. Oke. Tahu apa? Dia suka. Wih, keren lah. Wih, orang itu sedang mengamati. Mana orang nih? Wih, anak. Apa ada buat ada? Ini kita berada di ketinggian sekitar 200 meter. Di atas permukaan sungai. Biasa orang permukaan laut, kita permukaan sungai. Wah, orang itu lagi betapa, roh. Tak tahu apa dibuat tuh. Wah, padu pula tuh. Orang itu sedang menatap mahkota. Kita akan mendaki lagi. Kita mendaki ke Gunung Ambawang yang disebut dengan Teluk Pak Kedai. Tak tahu ngapa bisa disebut Teluk Pak Kedai. Karena telurnya bau keledai. Karena teluknya bau keledai. Tak tahu lah. Wah, kalau situ ada terowongan mah. Ih, keren. Oh, ini anak Mas Kuri. Oh, masuk akal Pak buat manjat pokok sebesar itu nanti panjat. Wih, keren. Orang hutan manjat. Wih, keren boy. Ada orang hutan manjat. Capek. Ini lagu juga dah. Ya. Emang orang Gunung Ambawang ini ikut manjat, Mang. Itu Panglima perang dari jangan berani dekat-dekat dengan orang ini. Nanti ketularan gila. Woi, lagi. Dia ngejar. Awas dia mabuk. Awas. Sakit tuh, woi. Orang gila. Wih, padu. Lagi. Mak, jaket siapa tak tinggal sini nih? Jaket dia bertulisan Cina, bacaan Cina punya. Aman dah. Mak, kita akan memasuki terowongan, wih. Suara dia. Hah? Dek. Nah. Nanti kalau. Inilah terowongan dari Gunung Ambawang dan penjelajah dari Pontianak, Desa Kapur. Inilah dari Goa Gunung Ambawang, sangat gelap bung dan menyeramkan. Konon di sini ada anunya. Ini peninggalan darah biru dari sang kerajaan keraton. Oke, inilah dari penjelajah Pontianak. Anak santri HM2 menjelajahi dan memecahkan rekor. Oke. Gunung Ambawang sangat menyeramkan sekali, dan anak santri Hidayatul Muslimin 2 akan memecahkan. Ya. Inilah dia penjelajah santri Hidayatul Muslimin 2. Terus. Tak ada senter kan nih? Mari.
Yuk, langsung. Oh my lord, This salah satu pemimpin dari jejak paranormal dan sang kepala suku Dayak akan memimpin barisan paling depan. Ini dia. Gelap bang, tak nampak, tak ada senternya nih. Apa? Timbul dari antara ini dia Anang Subakti. Berhasil. Manjat. Rina, ini tuh Rina. Manjat. Apa batang besar gitu? Ini Ah, Sado. Rizky Kaswari. Bagaimana batang ini kokoh? Apa? Seperti itu pula cinta yang kokoh. Oke, ini Raja Utan akan memimpin dari depan. Wah, ini dah sangat menakutkan, Bung. Ya, kasih umpan. Kasih umpan dulu, kasih umpan. Dapat. Halu. Dan memasuki. Oi. Ada kelelawar sini, Bung. Ada kelelawar, sangat saya terkejut melihat sang kelelawar dua putih ini. Sayang sekali. Naikkan anak. Di Gunung Ambawang akan memimpin. Oh. Suka anak no. Memimpin barisan depan sang biasa dibilang itu panglima burung, sekarang panglima beruk. Yuk lanjut. Manjat kah? Nggak bahaya tuh. Sini. Usir lo anu Erin. Tak usah baca anu ada. Anu dulu lah. Dularin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Desa Kapur. Dulu dia seorang ulama besar, sekarang otaknya mereng karena sekarang dulu songkonya dari emas, peci dari emas, sekarang dari Cireng. Dari Tanggo. Takbir. Salam Nabi Muhammad. Kita mengikuti jihad seperti orang primitif juga, kerja ikut dan senang pada kita. Oke. Dato mau lewat habisnya arah Baik. Dato. Atau bangka. Atau mau lewat Dato ada bangka. Sabirin. Dia mendeteksi hewan liar itu dari mana dia berasal. Mitos di sini dikasih apa? Lupa lagi lah. Nari kayu apa ya? Oke. Perjalanan di Apit 2. Inilah dia. Mau tengok lalat apa? Motos. Perjalanan di Apit 2 bebatuan yang sangat curam, Bung. Konon katanya apabila ada batu-batu yang sama-sama terhimpit, itulah proses dari mana asal orang terkena biku. Karena ada satu lempeng bumi dan tanah beradu dan membentuk cairan yang sangat busuk. Seperti Birin contohnya, sudah terkena biku sejak umur 2 tahun. Dan ini sejak 3 tahun. Bikunya ada di kacamata dan telah terlahir kembali di biku. Nah, ini contoh biku. Contoh. Inilah orang yang sudah senang karena bikunya sembuh. Sendalnya jatuh kena ambek apa tuh? Lihat video yang tadi. Aki. Alanya. Sensei. Apa buat kita ni? Apa buat? Bagaimana Sensei? Apa yang ayam ni? Oke, siap. Woi, apa ni? Ada apa ni? Di Ramadan. Ben, sama-sama. Kau apa ni? Kita bersolat bersama-sama. Belum satu. Kang, Kita akan menjalankan mau Ramadan guys. Jadi kita harus Betul banget, guys. bersihkan hati, bersihkan tempat ibadah kita nih guys. Betul. Salam guys. Oke. Ya, kita harus nyapu.
Game helm ya. Sir. Ini Agung. Jadi besok kita akan mulai tarawih kawan-kawan. Jadi kita persiapannya dan saksikan terus di jejak para santri. Guys, ya guys. Kotor sekali ya guys ya, lihat. Kotor guys. Kotor guys. Jadi ini harus dibersihkan nih guys. Kotor banget. Guys. Bedi mana sih bedi? Udah ya, udah ya. Oke. Siapa kalau ngomong? Siap. Kenapa? Kenapa? Ambil ya. Berapa genjal lo minum aku? Habis. Lanjutan pela. Sisanya jangan sebagian sini, sisanya keluar. Oke guys, kita semua besok pagi. Assalamualaikum. Sensei. Sensei. Bagaimana? Bagus? Masaknya? Nih, itu apa? Adonan tepung, campur bolu, campur cabai, campur gula, pokoknya semua lah ada di sini. Mantap Gus. Mantap nih. Mantap Gus. Nanti kita rasakan apa rasanya, gimana? Apa ini resep dari Agus? Agus? Tambah lo. Bisa dong. Hah? Sama apa? Sama yang mana tuh? Dupe kan? Sensei, siapa yang buat resep ini Sensei? Ini tadi dupe. Sensei? Aku. Hah? Agus kah? Kalau bersih ayamnya berapa kilo Sensei? 4,5 kilo. Wih, 4,5 kilo. Ya, jadi Chef Agus masaknya dengan perlahan. Dengan itunya. Saya nggak pinjam. Itu adalah Bang Nunung. Rai. Bro. Bagaimana Gus? Rasa Gus? Gus? Rasanya degil. Benar-benar? Ya. Ya cuma segitu. Gas. Ada pedas. Ya. Yo, Kang. Sebelah. Gimana rasanya, enak? Satu kata buat kamu. Aneh. Ya. Satu kata. Satu kata Kang. Mantap. Selesai Ril? Bagaimana kan rasa Kang? Gurih. Ya? Pedas, manis. Lalu kebanyakan micin. Mari gigi kuliah Bang. Hah? Ah. Allahu Akbar. Nah, ya. Bro. Mau tuh? Siap. Nih. Tuh Bang Ri. Iya, Pak Jodoh. Assalamualaikum. Bar. Hai. Aku. Woi. Ini adalah orang spesies langka. Balik, Mam.
Oh, oh. Pengpar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dah. Itu budak tuh lagi makan. Mau makan pas mau nyambut puasa. Jadi budak makan dengan Masya Allah. Oh, air susu. Minta lah susu, weh. Bukan. Air panas. Itu ada buah kadara. Aduh, buah kadara sama. Buah kadara dah. Buah kadara dah. Buah kadara tuh keluar. Bisa aku tinggal. Itu robok nih. Astagfirullahaladzim. Duduk Ji. Amin. Makan di hotel dengan di pondok pesantren pakai daun pisang tetap. Amin. Biar tetap. Ji. Memang lah ya memang. Jelaskan tentang pin rongko yang baru tuh Gus. Seperti itulah. Bisa diklik sini Gus, rongkonya. Ya kan sini ada rongko yang baru sudah di-update Warna Putri. Mana Nong? Ada Ariel sini, ada Bang Ari. Yo Bang Ari. Ini 4 jam sebelum tarawih. 4 jam sebelum tarawih. Yo. Hah? Dah ke? Kau dah mandang. Lepo ah. Dah gua akan. Ada bawa sini, datang ke aku. Apa lu? Ini bagus ni. Makanlah. Saya Urado, sebagian saya sudah mendidik para santri. Oke, kawan-kawan, akhir saya sudah melaksanakan sholat tarawih. Sholat maghrib bersama. Terus sekarang lagi ada di kamar. Ini anak-anak lagi. Enak apa toh? Bangunan.
Kalah apa sih, Top? Kalah apa nih? Kalah apa gitu, Red? Yo, makapannya Ramadan. Semoga kita menyambut. Nah, kan? Tahan, Ber. Tahan. Kasih tahan baru, benar loh. Nah. Ini lagi, Fred. Oke, jangan kau lah. Ini kamu. Oke. Sini. Tekan, putar. Ah, itu. Lagi. Bos. Pimpa. 2. Abang dah datang dah habis. Kudu gunakan to. Gunakan to, Pak. Aku tak kira to ya. Pikir ibro. Satu lagi Ibna. Yang itu yang jatuh itu makan tadi. Robo. Kat. Gua tau. Jangan robo. Ada. Ramadan tiba. Ya guys, angin hujan. Ya. Pak, angin tuh. Gus, apa sekarang terjadi, Gus? Gus. Iya, Gus. Sekarang apa terjadi, Gus? Angin besar. Banyak debunya masuk mata sakit. Beb. Ada apa sekarang ini, Beb? Oh iya, janganlah kalian berpasif Beb? di malam puasa. Contohkan di takbir yang panjang kali. Ya, kita pertemuan kali ini kita akan sholat tarawih yang sangat panjang sekali. Contoh ya, takbir. Contoh. Allahu Akbar. Itulah contoh satu takbir saja lama. Contoh lagi bismillahnya juga lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja udah lama. Apalagi surah pendeknya. Makin lama lagi. Surah pendek. Ya, akan pertemuan kali ini tarawih yang sangat panjang. 2 rakaat bisa 2 jam. Allah, ada 2 jam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, tadi kita saksikan anak sudah melaksanakan sholat isya tarawih yang sekarang kita darus guys. Kawan-kawan sudah sepi, itu ada terbaring. Dan sana tuh ada ngumpul, nggak tahu ada apa.
mungkin bagikan apa berkat atau apa. Mungkin lanjutannya akan ada besok di episode 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu Berbau. Makan mana sini? Coba Kang. Bar peger. Kata kau. Kurang laju Mi. Kurang laju. Enggak. Itu. Selesai guys. Kalau nggak terus lagi. Maka jangan banyak-banyaknya. Assalamualaikum. Kok udah begitu toh? Wow. Sensei. Weh. Dia ini orang pelak. Nih. Ini ayam dan. Baru siapa yang mengolok aku maksudnya. Tengok. Ya, konsol lagi. Ya, kita baru selesai menunaikan sholat tarawih. Wow kali. Kita ingin mengumpulkan rezeki untuk bagian dari. Oke lah, tempa. Apa? Pak. Pak. Apa? Bantu gunting. Tas itu kurangan. Dah lah kau. Tager, cila. Oke, dah bertager. Sempit kayak gini ya, pakai terang juga.
Ini apa tuh? Jangan kau jatuh. Nah, aku no bedanya. Ya, tak keras. Susun. Pela hom pipa. 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 Terakhir guys, terakhir. Maju dikit lang. Sampai apa ya? Ya. Satu. Jor, tujuan. Jor. Di mana sih sana? Beres. Mereka. Mana sih si aku kita. Aku lagi kau. Pencet. Tunggu. Katanya, bye. Pegang. Ya. Hai guys, senang sekali kami bermain balok. Menyaksikan terus hujan para santri. Tada. Ajar, habis. Ngobrol aja teh. Yes kok. Weh, sisa. Ada bang. Udah gak dia. Ada lomba banyak ya. Serem ya.
Lagu. Etik nih. Apa kita tahu? Kita tahu ya, guys. Apa sini kita joget, kampung kita nyanyi. Dulu ya, Obi. Oh, udah punya nyanyi sekali ya. Banyak teluk mana? Let's go. Kita ada lagi. Jalan dulu. Usah main anjing sih. Jangan, Jus. Woi, putus lampu, woi. Basah aja. Apa tuh Kang Bagus? Mati yang Gus? Mati yang mana? Aja ya. Minta itu. Agus, Nunung, Waka HM. Tengok Agus bagi makan tambah ni Waka ini. Nah, itu Faris, Waka. Obe Faril. Waka. Ni Waka ni, Waka. Dia ada cara dia makan, mengenggam. Dia ada cara dia minum. Dia tekuk. Dia ada cara dia minum. Tlak. Ini namanya iwak penye. Tentang lahau dah kau. Oh ya, plan ini.
Oke. Assalamualaikum. Jadi, apakah ente iktikaf di sini? Iya. Ya, di sini. Ngomong-ngomong soal iktikaf, apakah sudah terasa kita sekarang ada kesibukan? Senin ini pun kita sudah terima rapot ya. Ana boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Apakah ente merasakan perubahan yang aneh? Pasti ada perubahan juga sih ya. Karena lihat dari segi perkembangan ya biasalah lihat suatu setiap ini hari demi hari itu lihat banyak perubahan sekarang. Apakah ente melihat kawan-kawan yang berubah? Karena yang lihat mereka itu hari demi hari jalannya waktu itu tidak semua itu mereka itu sifat kecil tidak semua pasti ketemu kawan baru mereka yang berubah Tidak menjalani organisasinya. Apakah yang merasakan? organisasi itu kan itu kan secara kelompok, jadi mereka tuh bisa cara berpikir itu yang buat mereka tuh bisa berubah. Apakah yang teringat dengan IPW? Ya, jadi kan itu yang buat surang. Bukan, Faisal. Beda, apa yang gak beda dia? Ikatan persahabatan bidang darah. Ini yang lupa. Apakah yang teringat dengan Faisal? Pasti. Dari beliau itu kan ada di pondok, bagian penanganan atau yang di pondok. Sejak Faisal sudah pergi ke Jawa, Ana merasakan banyak perubahan sekali. Rasa tak ada lengkap. Apakah yang merasakannya? Ya pasti. Apa kan? Enggak juga manusia. Tapi apakah saya takut awal-awalnya buta tak ingat, tapi pas di akhirnya udah ingat ini yang bahaya. Pas di akhir-akhir itu semua terlambat. Oke, sekarang mereka sudah ada organisasi, ada perkumpulan, majelis taklim, majelis yang baru-baru. Tapi mereka lupa sebelum ada itu semua kita bersama-sama membangun ini semua. Dari kelas 1 ke kelas 2. Anda lihat dari kelas 2 inilah mereka banyak berubah. Apakah yang merasakannya? Apakah ini merasakannya? Tidak pernah. Mereka mereka itu. Jadi mereka kita kita nak berubah bisa. Bagi ente bisa berubah mereka. Mereka udah lanjut udah buat organisasi baru, perubahan mereka udah ada perubahan depan. Mereka bisa berubah, kita tidak bisa kan? Salah, biarkan mereka. Mereka mungkin mau belajar mandiri, belajar jadi dia ada rasa kedewasaan mereka. Apakah ente rindukan sifat mereka yang dulu lagi? Rindu sih. Kalau Iya sih. main ribut, kalau kamu sekarang dah sibuk dia yang sibuk dengan organisasinya, sibuk dengan pribadiannya, sibuk dengan ya itulah PW atau semua lah. Jadi sekarang dia dah sedikit caranya
tidak terlalu dah. Ana pikir biar Ana itu berubah pasti ada. Iya. Ana merasakan budak punya berubah akhirnya. Rindu tak rindu sih rindu lah. Kenakalannya, selamat bersama itu yang dirindukan. Ribet bersama. Tidak bisa merubah segalanya, yang hanya merubah dalam Allah yang bisa merubah. Tapi saya ingin mereka kembali seperti semula lagi. Kita satu keluarga, kita di kelas macam-macam asing dia. Ya, ibaratkan ente dengan orang tua. Nah, orang tua ente harus sesuatu dipikirkan, tapi tidak. Mereka mungkin sudah masuk punya keluarga, punya anak. Jadi mereka dulu bertanggung jawab. Itu tidak mereka. Kita sudah sekali. Tapi ada suatu saatnya pasti mereka berubah ke Kristus. Itu yang nak takutkan. Takutnya mereka ingin mengingat semua kenangan dulu akhir-akhir. Pada akhir-akhir itu semuanya sudah terlambat. Anak ingin tegur, tak enak. Ingin ninggung, takut ada yang memanas. Menurut anak sih hanya ente ada berubah. Ya bagi nasi anak pondok sih dah ada berubah juga. Alhamdulillah kita masih satu keluarga di atas satu rumah kan sekolah. Ya macam Adit, Jimmy. Saya harapkan si Rizky kembali seperti semula. Apakah ente ingin Rizky baik semua lagi? Kenapa enggak? Hah? Saya tahu. Pulang, ya, bukan di alam mereka. Nak berubah apa alhamdulillah. Kita terus berubah. Mengubahkan saya termasuk ke adalah Allah Subhanahu wa taala. Senin ini kita cuma rapat ya. Nah, ini pun lagi banyak setahun lagi bang. Ke anak insyaallah kelas dan ke dulu kita dah bisa dulu. Mungkin mereka pun untuk terpisah pun mungkin mereka sama seorang insyaallah. Jadi dia merasa pas perpisahan mereka baru sedar seorang. Ada yang bilang terima kasih telah membantu kata dia. Jangan berubah kawanku. Gue salah gue. Maaf ya. Jadi sepasnya dia tinggal. Ya. Coba sama-sama. Orangnya Naya.
Pak, subuh. Di subuh memang Pak. Betul kami. Kau gaya kau ya. Kami nggak dengar lu. Aku depan. Kacau. Apa tak direkam? Mujur gitu. Agung, nanti YouTube. Kita dalam alam Agung, oi. Mbak aku udah salah tuh, nama guys. Sudah. Aduh. Mak, Non kena. Bandung, awan, my friend. Selamat ulang tahun ya. Apaan? Aduh, lambat. Ya guys, saya terlambat guys. Mungkin duduk saya nanti. Ya, hari ini kita akan acara ke Untan. Yo. Assalamualaikum. Itu dah. Kami jelah. Salam Nabi Muhammad. Oh, nyami kami ni. Ni Nunung. Jadi bagaimana situasinya Umar? Umar? Hah? Sini ah? Kau yang mana? Kau tahu kau yang final? Ini juri kawan saya. Woi, pindah ke mana? Ini Haji kawan saya. Ini Ami pakai kacamata. Tangguh minyak sini. Kau tak mata tau. Ini ada Kang Yudi. Ayo kita lanjut. Itu ada Kang Anas. Kang Anas. Duduk ah. Tanah. Ini adalah juri. Bisa di komentar juga. Haji. Oh, kami ini nak berpuntan. Terus? InsyaAllah selamat. Tak boleh mau lagi. Ini situasinya. Makasih. Ya, bukakan. Situasinya Sofwan ada Bang Aril. Bang Aril. Firman. Bagaimana situasinya Firman? Sangat panas. Ya, kata saya di belakang, saya senggol budak. Saya bisa dengan kamera ke depan tu. Jangan cuman tu. Lupa aku mau ambil di kelas aku. Lo Aril. Kamu kawan. Ya, inilah belakang pergi jihad. Kami siap jihad. Itu Bang Agus. Mana Bang Amer ini? Mana Bang Amer? Oh, tahu Bang Amer lah. Aku macam Rangers. Oi, Rangers ya. Itu ada Bayu, ada Hendri. Mana Bang Nunung? Ada Bang Gopur situ. Bang Gopur ya, Bang Gopur. Nampak. Ya, nampak Bang lah. Woi.
itu Agus, kenet itu. Kenet. Cocok mang. Hujan sombang. Oke guys, itu masjidnya. Udah ada azan. Ya. Ini nah. Ah, terima kasih. Ini lah. Padahal kan orang. Udah dah. Ya aja bang ipar saya, Bang Anang. Bahagialah Kak Karina ini. Udah guys, ya kami akan wudhu dulu guys. Kita nih. Manggil ngebrot. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya. Kita kembali ke posisi awal ya. Kita posisi yang Iwan ke sebelah kanan.
Karena kita ada perbaikan tirai ya. Tirai akan kita bentangkan bujur seperti kayak tadi. Jadi diharapkan untuk kawan-kawan. Oh guys, ditarik guys, 3 orang guys. Ditarik 3 orang guys. Dia sengaja tuh.
Tes.
Alhamdulillah ya Allah. Kita balik dulu. Tadi ya mau mandi. Mana? Tadi mungkin Allah sudah ya Allah doa. Assalamualaikum. Ya guys, proses tusuk sate yang menegangkan. Anggrek. Guys, begini kejutannya. Panas Meng, panas Meng. Meng, panas Meng. Ada. Ya guys, kami akan sholat isya berjamaah. Sekarang kami akan lanjut makan sate. Yo, betul Koki? Koki dadakan. Ya Mi? Mi? Oh, Mi marah. Ya guys, itu Berry guys. Mambusu hati kita. Ya guys, datang pamer guys. Tahu dia mau menindak kau. Ya guys, hebat sekali Ami membuat satu percikan api yang sangat hebat. Bersama saya. Ya guys, kalau boleh tahu siapa yang ngirim nih Ami? Siapa yang ngirim nih? Oh, Umi kah? Umi kah? Beli sama ibu. Mau tahu mana nggak bang? Aku. Gila anak HM2. Sedih aku sih kan tak tahu gimana? Kamu teh aku sih. Ma, apa harus jadi makanan? Solar guys, solar. Ya guys, dengan percikan dari punya Bang Ari, solar. Iya, hebat sekali Bang Ari. Hebat sekali guys, apinya mempercikan maha dahsyat. Hebat sekali guys. Kamu guys. Tadi bilang guys itu penyampur guys, jangan sampai terkena guys. Wah, tak buku juga Rena. Nah, lanjutkan. Lanjutkan, Bang. Itu tuh Bang Juri itu. Kita ada api Bang. Ya guys, itu lagi masak Ami Hamdani dengan Reza and Yudi. Jangan lupa Bang Gopur terus. Pemecah tempurung kelapa menggunakan kursi. Luar biasa Lucky. Aduh. Guys, menjadi Arab.
saya rasanya. Ya, lemah, tegis rasanya. Lagi tengah makan. Kecap dan Kang, bagaimana rasanya Kang? Bagaimana rasanya? Nikmat. Alhamdulillah. Ami, bagaimana rasanya Mi? Sangat. Sangat apa Mi? Oh, Akbar? Sedikit. Akbar? Bagaimana rasanya? Pahit, oke. Memang pahit Bar. Dan beberapa macam caus dengan penggabungan lada hitam Malaysia. Mak, ada komentar Mak? Oke Mak, mantap Mak. Siap. Ya Pak Hari tengah menggaul-gaulkan peracik bumbu itu. Bersama Diri dan Maulana dan Hekal nusuk-nusuk. Ya nggak juga gitu. Itu ada Ami karena ganteng Ami. Ya serangan basap dari Ami. Bisakah Jerry melihat bolanya? Oh, ini jadi gagal. Mereka semakin besar guys. Semakin besar. Ayo Jer, kalahkan serangan dari Abi Hamdan Jer. Ayo Jer, semangat Jer. Ya Ami mulai terdesak. Merasakan asap. Hari, beri komentar Bang. 2 kata, Gung Prabowo. Ya guys, bisa sekali guys sampingnya guys. Ya guys, saya mencoba. Tanami. Kincabar. Ya yes, mantap. Nah guys, 1 orang 3 guys. Saya belakang itu guys. Riza, Hendri, Pamer, ya. Ya guys, sudah bes. Lincah guys habis. Coba ber rasanya ya. Hah? Mari. Ami sendiri. Ya guys. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang mana?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah sampai. Ketakutan guys, ketakutan. Ya guys. Squad guys. No, Bang. Bagaimana pesan Anda? Amazing. Ya, mana pesanan? Amazing, menakjubkan. Kelaparan enggak? Enggak kelaparan. Dah juri tu makan ya. Tengok dia makan. Guys, kelaparan guys. Ya guys, makan guys. Ya guys, makan guys. Ya, siap. Siap. Ya guys. Makan. Berenam squad. 6 squad. Guys, tidur guys. Ya, merayau. Agus dalam mimpi guys. Guys, rumah selanjutnya. Oh, tadi kita sudah ke rumah Kak Anti, sekarang kita ke rumah yang kedua. Siap. Guys, rumah kedua. Di sini ada tak nih? Apa? Aduh. Cek ya toko-toko. Cek ya. Makan guys. Ya guys, selesai guys. Sudah. Sempurna Islam. Ya guys, selesai guys. Kita pulang guys. Kita malam hari. Kita akan potong kambing guys, betul Gus.